Bukan juara, Rio Ferdinand sebut target minimal Man United di musim depan. Rio Ferdinand meyakini target realistis untuk Manchester United musim depan. Saat berbicara dengan Mirror Sport, legenda setan merah itu menyatakan bahwa meski performa tim buruk musim ini, pelatih Ruben Amorim sebaiknya menargetkan posisi ke-8 dengan ambisi merangkak ke 6 besar. Target tersebut mungkin terdengar mengecewakan bagi fans United, mengingat klub baru saja mencatat musim terburuk dalam sejarah Premier League dengan finish di posisi ke-15. Namun, pernyataan Ferdinand justru menyoroti jurang besar antara ambisi pemilik baru Sir Jim Ratcliffe dan realitas yang dihadapi tim saat ini. Berdasarkan pencapaian musim ini di posisi ke-15, target yang rasional bagi Manchester United adalah finish dalam 8 besar, dengan 6 besar sebagai capaian ideal. Pernyataan ini mungkin terasa kontradiktif, terutama mengingat standar klub yang dahulu selalu berorientasi pada gelar juara. Namun, inilah realitas yang harus kita akui bersama, sebuah kemunduran signifikan yang perlu segera diatasi. Manchester United kini menyadari betapa daya tarik merek mereka telah memudar dibandingkan era kejayaan dahulu. Fakta ini semakin nyata dengan kesulitan mereka dalam merekrut dua target utama musim panas ini, Bryan Mbeumo dan Victor Gyökeres, yang tampaknya enggan bergabung ke Old Trafford. Tanpa adanya pemain-pemain berkualitas yang bisa memperkuat skuad, target realistis ala Rio Ferdinand untuk finish di posisi 8 besar Premier League pun mulai terlihat terlalu optimistik. Andre Onana coba bujuk Bryan Mbeumo merapat ke Man United. Andre Onana dikabarkan mencoba membujuk striker Brentford, Bryan Mbeumo, untuk merapat ke Manchester United dan menolak Tottenham Hotspur. Menurut laporan Manchester Evening News, Andre Onana secara personal telah menyarankan Mbeumo untuk bergabung dengan Man United, meskipun ada minat kuat dari Tottenham Hotspur. Laporan tersebut menambahkan bahwa setan merah memang memiliki sejarah panjang dalam menggunakan kamp tim nasional untuk mencoba dan memengaruhi calon pemain baru. Onana dan Mbeumo merupakan rekan setim di tim nasional Kamerun. United kemungkinan besar berharap hubungan personal ini dapat membantu meyakinkan pemain andalan Brentford itu untuk pindah ke Old Trafford, alih-alih mengikuti Thomas Frank ke Spurs. Ruben Amorim ingin memperkuat skuadnya setelah musim 2024/25 yang sangat mengecewakan. Para penggemar harus menunggu dan melihat apakah Mbeumo setuju untuk bergabung dengan setan merah. Manchester United sendiri akan memulai musim pramusim yang sibuk bulan depan, diawali dengan pertandingan melawan Leeds di Swedia. Demi Anthony, Real Betis ajukan kepemilikan bersama pada MU. Real Betis dikabarkan telah mengajukan proposal kepemilikan bersama Anthony kepada Manchester United. Lantas, bagaimana hasilnya? Laporan dari ABC Sevilla mengungkapkan bahwa para eksekutif Betis baru-baru ini melakukan perjalanan ke Old Trafford untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat Manchester United. Selama diskusi tersebut, sebuah perjanjian kepemilikan bersama diusulkan. Skema ini akan memungkinkan Betis membeli sebagian hak sang pemain, sementara United akan mendapatkan keuntungan dari klausul penjualan tinggi yang akan dipicu oleh penjualan di masa mendatang. Betis tidak mampu memenuhi tuntutan United terkait biaya transfer tetap musim panas ini. Sebaliknya, mereka bersedia membayar 20 juta euro sekarang atau menjadikannya sebagai kewajiban pembelian pada tahun 2026 setelah masa pinjaman selama 1 musim. Kabar baiknya, pemain sayap berusia 25 tahun itu juga bersedia menerima pemotongan gaji agar transfer ini dapat terlaksana. Ada perasaan kuat di antara kedua belah pihak bahwa mereka ditakdirkan untuk mencapai kesepahaman. Betis sangat ingin mempertahankan sang pemain di klub mereka, sementara Manchester United dapat segera mengumpulkan dana penting, baik dari pembayaran awal maupun potensi keuntungan di jendela transfer mendatang. Masa depan Anthony kemungkinan besar akan segera terjawab. Sitting lonely in my room again, acting like
Barcelona dibuat sok oleh tawaran gila Man United untuk Rafinha. Pelatih baru United, Ruben Amorim, bekerja sama erat dengan direktur sepak bola yang baru diangkat, Jason Wilcox, untuk membangun ulang skuad yang tampil buruk musim lalu, bahkan disebut sebagai musim terburuk dalam ingatan banyak orang. Fokus utama mereka saat ini adalah memperkuat lini serang. Langkah mengejutkan MU datang dari laporan media Spanyol Vichajes, yang menyebutkan bahwa Manchester United telah mengajukan tawaran sebesar 127 juta pound untuk Rafinha. Angka ini bahkan disebut mengejutkan internal kantor Barcelona di Camp Nou, yang tak menyangka winger Brasil itu akan dihargai setinggi itu. Laporan tersebut juga menyoroti situasi keuangan Barcelona yang tengah mencari keseimbangan neraca. Dalam kondisi seperti itu, tawaran fantastis dari United bisa menjadi kesempatan emas yang sulit untuk diabaikan. Rafinha, yang musim ini mencatatkan 34 gol dan 25 assist dalam 57 pertandingan di semua kompetisi, dianggap sebagai salah satu pemain paling penting di skuad Xavi sebelumnya dan kini Hansi Flick. Meski Barcelona tidak ingin melepas sang pemain dengan mudah, nilai ekonomi dari tawaran tersebut memaksa mereka untuk mempertimbangkannya secara serius. Yang paling mencengangkan dalam laporan ini adalah klaim bahwa situasi olahraga Manchester United justru bisa menjadi daya tarik bagi Rafinha untuk meninggalkan Barcelona. Klub berjuluk Setan Merah itu finish di peringkat ke-15 Liga Inggris musim lalu dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Namun, menurut laporan tersebut, United memandang Rafinha sebagai pemain yang bisa langsung membuat perbedaan sejak hari pertama. Pengalaman Rafinha di Premier League bersama Leeds United dianggap membuatnya mudah beradaptasi dengan atmosfer dan intensitas sepak bola Inggris. Kini, keputusan akhir berada di tangan Rafinha. Pada usia 28 tahun, ia dianggap sedang berada di puncak karirnya. Meski menunjukkan komitmen terhadap proyek Hansi Flick di Barcelona, godaan untuk bergabung ke Old Trafford bisa saja menggoyahkan niatnya. Chelsea berpotensi jadi klub baru Alejandro Garnacho jika jadi cabut dari Manchester United. Meski masih memiliki kontrak panjang bersama United, Garnacho mulai membuka diri membangun masa berdekatan di klub lain. Fokus utamanya adalah menemukan klub yang memiliki visi jelas dan prospek masa depan yang lebih stabil. Minat terhadap Alejandro Garnacho datang dari berbagai penjuru Eropa. Beberapa tim papan atas dikabarkan sudah mulai melakukan pendekatan. Salah satu yang paling serius adalah Bayer Leverkusen. Klub Bundesliga itu ingin memboyong Garnacho untuk menyambut era baru bersama Erik ten Hag, yang notabene adalah ex-pelatih Manchester United. Sementara itu, dari Italia, nama-nama besar seperti Napoli, Juventus, dan AC Milan terus mengamati situasi sang pemain. Mereka percaya Garnacho memiliki bakat untuk bersinar dalam jangka panjang di lini serang mereka. Kendati mendapat godaan dari luar negeri, Garnacho kabarnya lebih condong untuk tetap bertahan di Inggris. Ia merasa Premier League paling sesuai dengan karakter bermainnya. Adaptasi yang sudah dibangun sejak muda membuat Garnacho nyaman dengan kompetisi ini. Ia yakin peluang berkembangnya masih sangat terbuka di sepak bola Inggris. Prioritas Alejandro Garnacho adalah bertahan di Liga Inggris sementara ia bersiap meninggalkan Man United musim panas ini, meskipun Bayer Leverkusen tertarik dan Ten Hag menghargainya. Kesepakatan itu tampak rumit dan Liga Premier adalah pilihan utama sang pemain, ungkap Fabrizio Romano di akun X miliknya. Man United ogah pinjamkan Rasmus Hojlund ke Inter atau Napoli. Manchester United dikabarkan enggan untuk meminjamkan Rasmus Hojlund ke Inter Milan atau Napoli karena mereka hanya ingin kesepakatan permanen. Inter Milan sangat ingin mengamankan tanda tangan Rasmus Hojlund, namun klub Italia itu berharap dapat mengontraknya dengan status pinjaman disertai opsi pembelian. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, Manchester United bertekad untuk segera menjualnya, dan telah menetapkan harga permintaan sebesar 40–45 juta euro. Selain Inter, Napoli juga menunjukkan ketertarikan pada striker Manchester United tersebut.
Pemain internasional Denmark itu belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan sejak bergabung dengan Manchester United dari Atalanta, tercatat hanya mencetak 26 gol dalam 95 penampilan untuk Setan Merah. Klub berharap penyelesaian yang lebih klinis saat merekrutnya, namun Holland masih berusaha beradaptasi dengan intensitas sepak bola Inggris. Mungkin kembali ke Italia akan menjadi pilihan ideal baginya. Ia memainkan sepak bola terbaiknya di Italia bersama Atalanta, dan ia berpotensi menjadi pemain kunci bagi Inter Milan dalam jangka panjang. Klub Italia itu membutuhkan lebih banyak kedalaman di lini serang, dan Holland akan menjadi tambahan yang berkualitas, membantu dirinya mendapatkan kembali performa dan kepercayaan diri.